Inspigo. Inspiration on the go. Banyak yang ngejar target walau mentalnya udah capek gitu kan. Nah, ini kan kita ngomongin orang-orang yang kerjanya tuh wah jor-joran, orang bilang wah ambi banget gitu kan. Ambisius gitu. Tapi sebenarnya masih penting gak sih ambisi tuh di dunia kerja sekarang nih? Oke. Kita mesti tahu akar kata dari ambisi. Ambisi itu kan diambil dari bahasa Inggris ya, ambition. Tapi ambition itu juga berasal dari kata-kata yang lebih kuno lagi gitu. Ambitio. Ambitio. Ya, ambitio. Saya nggak tahu cara bacanya ya. Yang sebenarnya kalau kita tarik itu artinya beda banget dengan yang kita pengerti sekarang. Ambitio itu artinya pergi berkeliling. Pergi berkeliling, oke. Kenapa? Karena pada saat dulu tokoh-tokoh politik itu ingin mengambil suara rakyat. Mereka berkeliling untuk meminta pengakuan, meminta suara dari orang-orang, dukungan untuk dia bisa akhirnya naik jabatan, katakanlah seperti itu. Oke, belusukannya. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah kemudian kita nggak tahu konteksnya. Sekarang kita pakai ini kata-kata ambisi kan. Tapi kalau kita lihat di kamus bahasa Inggris misalnya, ambisi itu sangat berkaitan erat dengan mencapai sesuatu yang kita mau terkait dengan nama, posisi, uang. Dan juga sekarang kita biasanya pengen apa? Pengakuan kan? Pengakuan, betul. Sama seperti dengan artinya di masa lalu. Konteksnya adalah mendapatkan pengakuan. Nah, itulah akhirnya menjadi masalah. Oh, setelah kata ambitio ini berevolusi jadi ambisi sekarang. Ya. Timbul masalah, oke. Karena intisari kata-katanya adalah saya mengejar sesuatu atau saya mengejar pengakuan orang lain. Dan itu yang membuat orang menjadi stres karena nggak semua orang bakal ngakuin Anda gitu misalnya. Atau kita juga barangkali sometimes gagal. Ya, sehingga kita tidak mendapatkan pengakuan masyarakat misalnya seperti itu. Atau mungkin kadang kita berbuat kesalahan. Kemudian kita sempat dikritik misalnya. Nah, hal-hal seperti ini akhirnya membuat kita semakin down lagi apalagi kalau nggak punya kerjaan. Nggak punya kerjaan, lihat LinkedIn. Wah ya, LinkedIn dengan jargon-jargonnya dan orang update banyak kerjaan A, B, C. Padahal orang ke LinkedIn kadang buat cari kerja. Tapi begitu cari kerja, lihat orang-orang dengan posisi yang wow, ya sesekali 1-2 detik gitu kan kerasa kayak nyut, down. Ya, gue kok nggak kayak seperti itu ya. Nah, itu yang nyebabin akhirnya kita menderita sendiri atau sengsara sendiri atas ambisi tersebut. Karena ambisi itu selalu syaratnya adalah pengakuan orang lain. Berarti itu maksudnya emang dari dalam diri sendiri karena ada beberapa orang kan kayak ambisi karena I know my passion. I'm very ambitious about my passion gitu kan. Apakah itu harus selalu ada pengakuan orang lain atau ya udah kayak gue ngerjain aja ambisi gue. Itu dia. Nah, sekarang kan kita sudah tahu ya, banyak orang sudah membahas bahwa kata passion itu kan dari menderita atau sengsara. Sengaja atau bersedia sengsara. Bersedia sengsara, ya betul. Nah, ketika kita ngomong bersedia sengsara itu kan latar belakangnya macam-macam. Ada yang memang itu keahlian kita. Ada yang memang kayaknya kita into banget sama topik ini. Ada juga bisa jadi ambisi kita itu muncul dari apa? Dari luka masa lalu. Yang dibalut dengan kata-kata aku passion loh gitu misalnya. Pelarian. Ya katakanlah bisa seperti itu gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita merasa tidak dianggap di masa kecil misalnya, kita berusaha keras untuk dianggap kan di masa depan. Dan ketika kita berhasil di satu hal misalnya, kita beranggapan bahwa kayaknya kita bisa nih di bidang ini nih. Gue udah dapat pengakuan nih di bidang ini. Kemudian kita ketagihan. Karena ketika otak kita itu mencapai goalnya, maka kan ada hormon dopamin yang membuat kita merasa senang. Tapi ya udah, nggak tahan lama. Begitu selang 1-2 hari, udah terjadi gitu ya. Ya, berikutnya akan ngejar yang lain lagi. Atau mungkin karena aku pengen balas dendam misalnya, saya dianggap nggak berguna oleh keluarga sehingga saya harus berguna gitu kan, sehingga kemudian ada satu bidang kerjaan yang kita kira wah saya bisa sukses di sini, kita kemudian pursue itu terus. Buat prove themselves tadi. Ya, prove themselves. Saya pernah lihat satu video gitu ya, dia bilang bahwa don't prove yourself but keep improving.
Don't prove yourself, keep improving. Oke. Nah, tapi masalahnya orang sekarang ini kan susah untuk improving tanpa harus mengejar proof gitu. Iya. Nah itu taunya kapan tuh kayak oke, harus prove myself ya. Apalagi di kerja gitu kan. Soalnya untuk mencapai satu titik, I have to prove myself. Therefore I have to improve gitu kan. Nah paling kayak gimana tuh cara tahu ini tuh jalan yang benar. Tapi atau mungkin ini malah salah purpose, salah tujuan gitu. Nah, sebenarnya sih kesuksesan atau keberhasilan itu kan sesuatu yang netral. Kayak mungkin kalau kita main sosmed juga sesuatu yang netral. Atau mungkin ya, saya sering kali juga bilang bahwa minuman keras itu juga sesuatu yang menurut saya cukup netral, termasuk rokok gitu. Tapi kenapa orang bisa kecanduan pada sesuatu yang netral? Pertama karena benda ini, kejadian ini, hal ini menimbulkan sensasi nikmat. Dopamine kick tadi. Dopamine kick. Nah tapi kalau saya nggak butuh lari dari sesuatu apapun, ya nggak ada kebutuhan buat saya untuk minum. Oke. Nggak ada kebutuhan buat saya buat ngerokok misalnya. Kan saya nggak mau lari dari apapun gitu kan ya. Ya terus apa yang rokok bisa sajikan ke saya? Kenikmatan saat and then gone? Oke, ya saya memutuskan nggak mau. Saya punya visi atau saya punya tujuan untuk mendapatkan atau mungkin belajar untuk lebih bahagia dengan cara-cara yang bikin kebahagiaannya langgeng lebih lama. Bukan yang cuma short term gitu, ngapain saya invest my time and money untuk sesuatu yang short term gitu. Nah termasuk kesuksesan gitu, kita mesti bertanya apakah kita mau menginvest seluruh energi dan waktu kita dan pikiran kita untuk kesenangan yang cuma short term dan sengsaranya luar biasa. Dan berikutnya juga masih ada lagi gitu. Nah masalahnya kita nggak bisa, seringkali kita itu mungkin nggak mampu untuk bedain mana kesenangan yang short term, mana kebahagiaan yang lebih long term. Ya mungkin itu tadi ya, kayak kerjaan udah banyak nih. Dan beberapa tuh yang udah gak punya waktu untuk ya self improving atau mungkin tahu what is mindfulness, kayak taunya ya udah ngejar gitu kan. Jadi gimana tuh yang supaya bisa tahu short term mana, long term mana, and ya exercise kecil kali ya. Ya mau nggak mau butuh jeda atau istirahat untuk kita bisa kenal apakah yang kita lakukan selama ini sebenarnya itu wujud sayang ke diri sendiri atau justru manipulasi ke diri sendiri. Nah, ya. Karena seringkali kita berpikir bahwa kita sayang ke diri sendiri, tapi sebenarnya manipulasi. Contoh, ya saya sayang sama diri sendiri dengan kerja keras 12 jam misalnya. Tapi tubuh udah meronta-ronta. Sakit mah, perut, susah tidur lah, udah pegel di pinggang, di punggung. Itu Anda bukan sayang diri sendiri, Anda sedang memanipulasi diri Anda sendiri. Dengan menipu diri Anda sendiri bahwa Anda sayang ke diri sendiri. Jadi nggak seperti itu. Jadi tanda-tandanya kalau Anda butuh berjeda itu adalah pada saat gejala-gejala ini sudah muncul di tubuh Anda. Dan bahkan tidak cuma tubuh, mungkin tendensi atau kebiasaan. Misalnya Anda jadi lebih mudah iritasi kalau dengar orang. Terus situasi nggak menyenangkan dikit aja udah lebih tersinggungan misalnya. Atau mungkin mengerjakan hal-hal yang dulu Anda anggap menyenangkan sekarang kok kayaknya biasa aja. Moodnya down, energinya drop. Atau bahkan tidak jarang ya orang udah punya posisi tertentu, orang lain nganggap kita ini udah berhasil. Tapi kita merasa enggak tuh. Kayaknya di posisi ini kok malah aku nggak bisa enjoy ya. Ya memang gajinya sih besar, posisinya enak, tapi kok ya dulu sebenarnya mungkin lebih happy waktu kuliah gitu ya, nggak ada beban. Iya, gitu. Selalu orang bilang lebih enak kuliah. Iya, padahal sekarang berhasil banget. Dulu kuliah kagak ada duit. Iya. Terus kenapa kuliah lebih happy sekarang enggak? Iya. Baik lagi tadi karena banyak yang stres kerja mulu jadinya mungkin banyak yang udah kelihatan depresi kronis kali ya. Dan mungkin dari data lain nih ada WHO nyebut burnout sebagai sindrom akibat stres kerja yang kronis gitu kan. Terus juga banyak banget nih profesional mengalami high functioning anxiety. Kelihatannya normal gitu nih, normal banget kayak masih high kayak gini, tapi ya itu tadi di awal. Ternyata dalamnya tuh penuh tekanan semuanya. Ternyata ya, kayak tadi udah sakit-sakit lah,
tubuh sudah meronta-ronta, udah mungkin teriak kayak aku mau istirahat gitu. Yes. Kalau kita sebenarnya bicara produktivitas, itu sebenarnya juga sesuatu yang ya Anda akan semakin produktif kalau mungkin tingkat stres Anda makin meninggi juga bisa jadi produktif. Contoh, kawan saya pernah ngasih kasus Elon Musk. Elon Musk itu ya dia bangun tidur langsung kerja gitu ya, sangat produktif gitu ya, nggak butuh meditasi dia, nggak butuh berjeda. Sangat produktif. Kenyataannya seperti itu. Ya, tapi dia agak susah tidur juga sih. Biasanya gitu ya. Ya. Tapi ya orang akan tetap memandang dia, oh iya, oke Elon Musk gitu ya. Oke gitu ya. Nah, terus kemudian kalau kita ngobrolin mindfulness misalnya, atau hal-hal yang mungkin mindset dan sebagainya. Kalau dengan mindfulness katanya bisa produktif. Kemudian dengan berjeda katanya bisa lebih produktif karena kita punya istirahat cukup. Ya, tapi kenyataannya Elon Musk juga nggak pernah istirahat tapi ya produktif gitu. Produktif terhadap apanya berarti kan? Terhadap kerjaannya gitu ya. Nah sekarang kita mesti bertanya nih, kualitas hidup seperti apa yang kita mau. Kalau cuma mau produktif ya kita nggak perlu berhenti berambisi. Silakan berambisi dengan segala nikmat dan sengsaranya gitu. Nah, saya sangat suka dengan kata-kata nikmat tapi sengsara. Nikmat tapi sengsara. Kita suka dalam kondisi seperti itu kan. Sebentar, itu maksudnya baik atau dipertanyakan? Pilihan. Karena kita seringkali sengsara aja demi ambisi kita. Karena apa? Pada saat nanti proses berambisi dan ketika ambisi itu tercapai kan nikmat. Tapi kalau udah selesai nanti sengsara lagi, mengejar lagi, nanti nikmat lagi, kan ini siklusnya sengsara nikmat. Nah kalau mau berada di stage seperti itu pilihan. Ya kalau kita susah tidur cuma 1-2 malam ya gak ada masalah. Ya itu semua orang pasti akan pernah merasakan kan. Terus kemudian kalau ada distraksi ya setiap dari kita melakukan distraksi setiap saat gitu. Kita selalu menghindar dari sesuatu yang gak nyaman kan. Panas pasang AC ya kan. Ada kecoa kita lari lah pindah ruangan sebelah. Selalu kita akan melakukan distraksi. Kita bosen ya mungkin cari kegiatan ya. Nah menariknya begini loh. Kamu tahu nggak gitu, kalau tidur itu salah satu keinginan terbesar manusia. Keinginan adalah untuk tidur. Bukan ya siklus hidup aja kita harus tidur gitu, tapi keinginan. Wah kalau kamu coba nggak tidur ya seharian, kamu akan sadar bahwa keinginanku yang terbesar sebagai manusia adalah tidur. Inspigo, inspiration on the go.